Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Endang dari Terapi Kabuyutan Nabawa Datala. Saya selaku instruktur di Keilmuan Gusmus Raksa Jasad Nabawa Datala. Kali ini saya akan sharing, akan memaparkan salah satu organ, yaitu organ lambung secara pasti alam dan juga secara pasti budaya. Yang dimana organ lambung ini ada di dalam tubuh manusia yang letaknya di perut bagian atas ya, yang bentuknya membentuk huruf C ya. Lambung ini adalah organ sistem pencernaan dari mulai mulut ya masuk ke kerongkongan dan masuk ke isofagus dan akan dicerna diproses di lambung, sehingga nanti akan masuk ke usus halus, juga akan masuk ke usus besar, dan nanti terbuang melalui anus. Baik, saya akan menjelaskan lambung. Lambung itu terbagi yaitu menjadi 3 bagian ya. Salah satunya ada lambung atas, lambung tengah, dan juga lambung bawah. Itu fungsinya bermacam-macam ya. Lambung atas adalah mencampur ya. Tugasnya lambung atas itu mencampur makanan, apapun yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, jenis makanan apapun, sehingga itu akan diproses dulu ya di lambung bagian atas, yaitu dicampur. Makanya ketika di lambung bagian atas, makanan masih terasa ya. Ketika kita sendawa, ketika kita makan apapun, itu sendawanya masih terasa ya di lambung bagian atas. Dan lambung atas ini tugasnya adalah mencampur makanan ya, sehingga nanti akan disalurkan, dipindahkan melalui lambung bagian tengah. Nah, di sini lambung bagian tengah adalah tugasnya melumatkan, menghancurkan makanan yang tadinya masih berbentuk dan juga masih jenis-jenisnya berbentuk, sehingga ketika masuk ke lambung bagian tengah itu adalah proses dilumatkan, karena di dalam lambung bagian tengah ada yang namanya zat ya, zat asam lambung. Nah, setelah masuk ke lambung bagian tengah, sehingga makanan akan diproses dan dilumatkan atau dihancurkan ya, untuk dicerna lebih mudah lagi. Dan disalurkan lagi ke lambung bagian bawah ya. Lambung bawah itu adalah tugasnya memisahkan ya, memisahkan antara zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, di sini dipisahkan di lambung bagian bawah antara zat padat, cair, dan gas. Dan di dalam lambung itu terdapat yang namanya satu inti sel protoplasma. Ini sangat berkaitan dengan yang namanya pola makan ya, yang kemarin saya pernah jelaskan di materi sebelumnya, yang sudah saya upload kemarin di pola makan ya. Ini sangat berkaitan dengan yang namanya pola makan lambung itu. Dan lambung ini secara pasti alam itu adalah proses pencernaan ya, dari mulai lambung atas, lambung tengah, dan lambung bagian bawah. Dan ini fungsinya beda-beda, dan juga keluhan bagi yang menderita penyakit lambung juga keluhannya beda-beda ya. Keluhan ada yang di lambung bagian atas, lambung bagian tengah, dan lambung bagian bawah itu beda-beda ya. Beda-beda penyakitnya. Seperti halnya di lambung bagian atas itu ada yang namanya anxiety ya, atau tukak lambung, atau asam lambung bisa naik. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya panas ya di atas. Dan lambung ini secara budayanya masuk ke filosofinya adalah finansial ya.
di mana lambung bagian atas itu sangat berkaitan dengan secara budayanya itu primer ya, kebutuhan pokok. Dan yang kedua, lambung bagian tengah itu adalah sekunder ya, secara lambangnya. Dan juga lambung bagian bawah itu adalah perlambang tersier ya. Makanya beda-beda keluhannya secara pasti alam dan juga secara pasti budaya. Sangat berkaitan lambung ini, filosofinya adalah finansialnya. Salah satunya ketika kita bermasalah di bagian lambung bagian atas, maka kita juga secara otomatis bermasalah dengan finansial secara primer ya, kebutuhan pokok. Dan juga yang kedua sama, ketika kita bermasalah di bagian lambung bagian tengah, itu sangat berkaitan dengan secara budayanya itu sekunder ya. Dan yang ketiga juga, ketika bermasalah di lambung bagian bawah, maka secara budayanya itu bermasalah di bagian ekonomi, di bagian tersier ya. Nah itu saya menjelaskan lambung secara pasti alam dan secara budaya yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita ambil materinya dari mulai secara pasti alam dan juga secara pasti budaya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sharing di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.